Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Indriwan Tanggang. Sini saya akan melaksanakan presentasi tentang morfologi tanaman kelapa sawit Elais Guinensis Jack dengan familia Aresaceae. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah botani dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Suatu Nurjana MP, program studi agroekologi, jurusan budidaya pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke yang pertama. Kita ke morfologi akar. Dapat kita lihat bersama untuk bagian-bagian akar. Akar kelapa sawit terdiri dari 5 bagian. Yang pertama pangkal akar atau leher akar, yang kedua ujung akar, yang ketiga tudung akar, yang keempat serabut akar, dan yang kelima rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar ini yang mempunyai peran menyerap air, menyerap unsur hara, dan juga menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit seperti itu. Sifat-sifat akar kelapa sawit yang pertama itu merupakan bagian yang tumbuhan yang berada di bawah tanah. Yang kedua tidak berbuku-buku dan juga tidak beruas. Dan yang ketiga warna tidak hijau, tumbuh terus dan bentuknya seringkali meruncing. Tugas akar yang paling utama yang pertama yaitu untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan unsur-unsur hara, dan untuk mengangkut air dan zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang diserap oleh bulu-bulu akar kemudian diangkut melalui akar ke batang dan juga ke dalam semua bagian tumbuhan lainnya. Sistem perakaran tanaman kelapa sawit itu sistem perakaran serabut. Karena tanaman kelapa sawit ini merupakan tanaman monokotil. Berikutnya yaitu morfologi batang. Batang kelapa sawit merupakan batang yang bersifat berbentuk panjang bulat seperti silinder, tumbuh ke atas, dan selalu bertambah panjang. Tanaman ini juga tidak mempunyai percabangan. Tugas dari batang sendiri yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, jalan pengangkut air, dan juga zat-zat makanan. Kemudian, berdasarkan jelas tidaknya batang, tanaman kelapa sawit batangnya terlihat dengan jelas. Dan jenis batang ini termasuk batang yang berkayu atau likrosus. Berdasarkan bentuk batang, batang kelapa sawit ini berbentuk bulat atau teres. Sedangkan berdasarkan permukaan batang, batang kelapa sawit ini memperlihatkan bekas-bekas daun atau bekas-bekas pelepah. Untuk arah tumbuh batang sendiri, arah tumbuh batang kelapa sawit itu tegak lurus atau erectus. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, percabangan batang tidak memiliki percabangan, maka tidak memiliki sifat cabang maupun arah tumbuh cabang. Sedangkan untuk umur tanaman dapat diperkirakan tanaman kelapa sawit ini dapat tumbuh sekitaran 25 sampai 26 tahun lamanya. Selanjutnya yaitu percabangan batang. Tanaman kelapa sawit ini tidak mempunyai percabangan karena dikarenakan salah satu tumbuhan monokotil. Pada permukaan batang hanya terdapat pelepah saja. Hanya terdapat bekas-bekas pelepah yang sudah di pruning sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu morfologi daun. Berdasarkan kelengkapannya, daun kelapa sawit yaitu daun lengkap dan merupakan daun duduk, di mana daun lengkap yaitu daun yang memiliki helai daun, tangkai daun, dan juga pelepah daun. Pupi daun atau pelepah daun membungkus batang karena ukurannya yang lebih besar dari tangkai daun, di mana tangkai daun ini berada di antara helaian daun untuk menempatkan helaian daun sedemikian rupa. Helaian daun ini menyerit seperti tulang ikan, di mana terdapat berselang-seling berpasangan kanan dan juga di kiri pelepah tangkai daun. Untuk bangunnya sendiri, bangun daun tanaman kelapa sawit itu berbentuk pita. Ujung daunnya berbentuk meruncing dan pangkal daunnya berbentuk runcing. Pertulangan daun kelapa sawit yaitu pertulangan daun yang sejajar atau bertulang lurus. Sedangkan tepi daunnya yaitu tepi daun yang rata. Daging daun ketika diremas akan berbentuk perkamen atau bersifat perkamen di mana dia daun tersebut berbentuk tipis tetapi cukup kaku. Sedangkan untuk warna daun kelapa sawit itu warna hijau tua. Permukaan daun kelapa sawit yaitu licin sehingga seperti daun talas air itu tidak melengket atau tidak diserap oleh tanaman alih daun tersebut, akan jatuh langsung. Berdasarkan daun tunggal maupun daun majemuk, daun kelapa sawit merupakan
daun majemuk, di mana daun majemuk yang bersifat menyirip gasal. Dalam artian, dalam setiap daun berpasangan selain di ujungnya. Kiri kanan saling berpasangan selain di ujung. Oleh karena itu, daun ini merupakan daun majemuk yang bersifat menyirip gasal. Berikutnya adalah morfologi bunga. Bagian-bagian bunga dapat kita lihat. Bagian bunga jantan maupun bunga betina ini tumbuhnya tidak sama. Bagian bunga yang tumbuh menjadi buah, yaitu bagian bunga betina. Fungsi bunga itu yang untuk organ polinasi dan juga organ fertilisasi. Selain itu, fungsi bunga juga untuk propagasi keturunan atau penyerbukan. Jadi untuk penyebaran tumbuhan akan semakin lama tidak semakin punah. Makanya bunga sangat penting dalam kehidupan tumbuhan seperti itu. Berdasarkan kelengkapannya, bunga kelapa sawit merupakan bunga tidak lengkap karena tidak memiliki mahkota bunga. Berdasarkan kesempurnaan bunga, bunga kelapa sawit merupakan bunga yang tidak sempurna. Dan berdasarkan bunga yang tunggal atau majemuk, bunga ini merupakan majemuk. Bunga majemuk dengan susunan bonggol atau capituculum. Berdasarkan tumbuhan berumah satu atau berumah dua maupun poligami, tanaman kelapa sawit ini bunganya itu berumah dua. Sedangkan berdasarkan letak periantum dan reseptakulum, ini berbentuk peringin atau periginus. Sedangkan untuk simetris bunga sendiri, bunga kelapa sawit ini adalah bunga yang setangkup tunggal dan juga bersimetris satu. Bentuk reseptakulumnya rata, dan untuk kelopak ini berfungsi sebagai pelindung saat bunga ini masih kuncup. Bentuk kelopak berlekatan semacam kelopak berbagi atau partitus. Kedudukan putik atau kedudukan kepala putik ini menempel, dan penyerbukan yang terjadi adalah penyerbukan silang dengan perantaraan serangga. Selanjutnya morfologi buah dapat kita lihat di gambar sebelah kiri. Gambar dan bagian-bagian buah terdiri dari kulit luar, sisa bagian bunga yang gugur, bekas melekatnya buah pada tangkai buah. Dan setelah dibelah, akan menunjukkan gambar seperti yang sebelah kanan, kulit bagian luar, kulit bagian dalam, dan juga kulit bagian tengah. Penggolongan buahnya, buah ini merupakan buah sejati tunggal, dan termasuk buah sejati tunggal berdaging, yang disebut dengan buah batu. Bagian yang tumbuh bersama tidak ada karena sejatinya buah ini adalah buah sesungguhnya. Selanjutnya yaitu morfologi biji. Biji kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian, diantaranya plumula, kulit biji, radikula, dan juga tempat keluarnya akar. Biji kelapa sawit merupakan biji terbuka. Pada lapisan kulit biji terdapat beberapa lapisan, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan juga kulit dalam. Bagian yang mengikuti biji tidak ada karena memang biji ini dari buah sejati. Dapat kita lihat juga setelah dibelah ada kernel, ada cangkang atau kulit luar. Ini merupakan penampakan biji kelapa sawit setelah dibelah. Dan bagian yang warna putih ini yang sangat mengandung banyak minyak. Untuk tipe perkecambahan sendiri, kelapa sawit memiliki tipe perkecambahan hipogel. Selanjutnya yaitu organ metamorfa. Tanaman ini tidak mempunyai organ metamorfa seperti tanaman-tanaman lainnya, karena begitulah demikian. Dan untuk manfaat yang paling umum digunakan dari kelapa sawit ini adalah sebagai bahan baku industri minyak goreng. Sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah melaksanakan produksi ini, dan merupakan produksi yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan budidaya kelapa sawit ini. Selain itu, dapat juga sebagai kompos bagian daunnya atau pelepahnya, dan juga sekarang mulai dijajaki untuk pembuatan biodiesel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga teman-teman yang sudah daripada Ibu Suwatuni sudah memberikan penyampaian video ini. Baik, saya akhiri untuk video presentasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.